Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga tetap baik dan selalu sehat. Guys, video ini adalah alur cerita bagian kedua dari film yang diberi judul Joda Akbar. Untuk bagian pertama, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, silahkan pakai headset kalian, cari posisi terbaik, dan kita akan lanjutkan alur cerita film yang diberi judul Joda Akbar, bagian kedua. Diceritakan malam pernikahan Joda dan Jalaluddin. Malam itu, Joda yang duduk di ranjang dengan memegang kedua lututnya, sementara Jalal duduk di pinggir ranjang pengantin malam itu. Jalaluddin menyentuh tangan Joda dan bertanya kepada Joda tentang ketegangan yang dia rasakan. Dan dia juga bertanya apakah Joda memang tidak senang dengan pernikahan mereka. Jalaluddin mengatakan jika Joda memang tidak menginginkan pernikahan itu, dia diberikan pilihan untuk membebaskan dirinya dari pernikahan itu, dan itu adalah haknya. Joda menjawab perkataan suaminya itu, bahwa adat istiadat Jalaluddin mungkin saja untuk melakukan hal itu, tetapi adat istiadat dari Joda sendiri bahwa sebuah pernikahan akan mengikat untuk 7 waktu kehidupan. Dan saat itu pikirannya masih dipenuhi keraguan dan merasa tidak senang dengan pernikahan itu. Meskipun Jalaluddin sudah memenuhi syarat dari Joda yang diajukannya sebelum mereka menikah. Apa yang dia rasakan itu mungkin saja karena agama dan budaya mereka yang sangat jauh berbeda, dan hatinya yang masih belum mengizinkan untuk dekat dengan Jalaluddin. Mendengar perkataan istrinya itu, Jalaluddin menghormati keputusan dan menghargai perasaan istrinya itu, dan dia tidak memaksakan kehendaknya kepada Joda, dan dia pun meninggalkan kamar pengantin di malam itu. Keesokan harinya, Joda berangkat ke istana yang sudah disiapkan untuknya. Di dalam istana, Joda disambut para dayang istana dan ibu suri yang bernama Hamidah Banu Begum, yang merupakan ibunda dari sang kaisar. Dan juga disambut oleh perawat dan pengasuh Kaisar Jalaluddin yang bernama Maham Anga, yang sudah dianggap ibu sendiri oleh Kaisar Jalaluddin, yang menyambutnya dengan tatapan yang kurang bersahabat. Kemudian Joda pun memasuki istananya dengan tradisi dan keyakinan yang dia anut. Keesokan harinya, Kaisar Jalaluddin menghadiri pertemuan para pejabat istana. Dalam pertemuan itu, Kaisar Jalaluddin menerima laporan dari pejabat istana. Dalam pertemuan itu, Adam Khan melaporkan bahwa Sarifuddin Hussein yang merupakan adik ipar sang kaisar telah mengambil alih pemerintahan Ajmer. Dia melakukan hal itu dengan alasan tidak merestui pernikahan Jalaluddin dengan Joda yang berbeda agama, dan meragukan kecerdasan serta kemampuan dari Jalaluddin yang menurutnya hal itu akan berdampak kehancuran bagi dinasti Mughal. Seorang kepala ulama istana juga menanyakan alasan dari kaisar untuk menikahi Joda yang memiliki agama berbeda. Kaisar pun mengatakan alasan dibalik semua keputusannya itu, yakni kesejahteraan kerajaan yang menjadi tujuan utama kaisar. Sesaat kemudian, masih dalam situasi perdebatan itu, terdengar lantunan nyanyian doa pemujaan dari istana Joda. Dan Kaisar Jalaluddin yang mendengar hal itu tiba-tiba membubarkan serta menunda pertemuan dan berjalan menuju istana Ratu Joda. Sesampainya di dalam istana Joda, Jalaluddin melihat Joda yang sedang berdoa.
Selesai berdoa sesuai dengan keyakinan dan tradisi dari Ratu Joda, Kaisar Jalaluddin memakaikan sindur kepada Joda, yaitu sebagai simbol kesetiaan dan bakti seorang istri kepada suaminya sepanjang hidup. Hal itu membuat Kaisar Jalaluddin merasa tersentuh. Saat keluar dari istana Joda, Jalaluddin berjalan sambil tersenyum. Scene berpindah ke Ajabgar. Setelah gagal mendapatkan bantuan dari Sarifuddin, Sujamal rupanya mendekati Pangeran Ratan Singh, yang tidak lain adalah mantan tunangan dari Joda, untuk merebut tahta Amer yang saat ini di bawah perlindungan Kekaisaran Mughal. Dan di situ dia juga bertemu dengan Raja Rana Uday Singh dari kerajaan Udaigard yang bersedia memberikan bantuannya. Mereka berencana untuk menyatukan kekuatan untuk melawan Kekaisaran Mughal. Sementara itu, rupanya Joda dan Jalaluddin mulai merasakan jatuh cinta. Kaisar Jalaluddin memerintahkan sebuah jamuan Rajput untuk menghormati Ratu Joda di Hari Raya Pir. Kaisar juga mengirimkan sebuah hadiah berupa perhiasan untuk ratunya itu. Joda membalas pemberian suaminya itu. Dialah yang akan memasak untuk pesta itu. Dan tibalah saatnya hari itu. Ratu Joda memasuki dapur istana, dan hal itu adalah untuk pertama kalinya seorang permaisuri Hindustan memasuki dapur istana. Maham Anga yang melihat situasi yang tidak seperti biasanya masuk ke dapur istana untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Di situ Joda dan Maham Anga bertemu, dan benar saja situasi saat itu menjadi tidak menyenangkan. Singkat cerita, pesta jamuan itu pun digelar. Hari itu banyak sekali menu masakan untuk jamuan itu, dan Kaisar merasa sangat senang dan memuji kepala dapur istana. Tetapi kepala dapur istana menjelaskan bahwa hari itu bukan dia yang memasak, tetapi permaisurilah yang memasak hari itu. Maham Anga yang turut hadir di pesta itu mengatakan bahwa makanan yang dihidangkan kepada Kaisar haruslah dicicipi terlebih dahulu oleh sang juru masak. Dan Kaisar pun tidak bisa membantah aturan itu karena menyangkut keselamatan Kaisar. Akhirnya Joda pun mencicipi masakan itu satu persatu dan menyatakan bahwa masakan itu aman dan tidak berbahaya untuk Kaisar. Kaisar mengatakan bahwa dia akan memakan makanan itu dengan piring yang sama dengan istrinya dan memuji masakan istrinya itu. Hal itu membuat Maham Anga merasa geram. Seiring berjalannya waktu, kedekatan suami istri itu semakin terasa dan mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama, meskipun tetap ada jarak di antara mereka. Diceritakan pada suatu ketika Maham Anga menjebak Joda dengan mengirimkan surat yang dibuat oleh Joda untuk kakaknya Sujamal yang tidak pernah dia kirimkan itu. Maham Anga mengirimkan surat itu ke Sujamal tanpa sepengetahuan Joda, dan dia juga mengambil racun yang diberikan oleh ibunya Joda sebelum hari pernikahannya terdahulu. Kemudian Maham Anga dengan liciknya memutarbalikkan fakta dan melaporkan hal itu kepada Kaisar. Maham Anga mengatakan bahwa Joda mengirimkan surat kepada pangeran dari Ajabgar yang merupakan tunangan Joda sebelum mereka menikah. Padahal Maham Anga mengirimkan surat itu kepada Sujamal. Maham Anga mengatakan bahwa Joda adalah pembunuh bayaran yang diutus Raja Rajput dengan menyamar sebagai seorang istri yang cantik. Singkat cerita, Sujamal yang menerima surat dari Joda yang tanpa sepengetahuan dikirimkan oleh Maham Anga datang untuk menemui Joda yang dia sayangi seperti adik kandungnya sendiri itu. Akhirnya mereka pun bertemu. Rupanya pertemuan itu telah diatur sedemikian rupa oleh Maham Anga yang ingin menyingkirkan Joda.
Dan benar saja, Kaisar Jalaluddin memergoki pertemuan antara Sujamal dan Joda. Kaisar mengira bahwa Sujamal adalah mantan tunangan Joda sesuai dengan laporan Mahamanga. Dan hal itu tentu saja membuat Kaisar merasa marah dan cemburu buta dan memerintahkan untuk menangkap Sujamal. Tetapi malam itu Sujamal berhasil meloloskan diri. Sementara itu Joda yang tidak bisa berkata apa-apa dan masih merasa kebingungan atas apa yang terjadi, diusir dari istana oleh suaminya. Dan Joda pun kembali ke istana Amer. Suatu malam, Ibu Suri yang mengetahui permasalahan anak dan menantunya itu mendatangi istana dan menyelidiki hal itu. Kemudian Ibu Suri menemui anaknya dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ibu Suri menjelaskan semua yang terjadi adalah ulah dari Mahamanga, dan Ibu Suri juga memanggil dayang kerajaan yang menjadi saksi atas kelicikan Mahamanga itu. Sang kaisar yang mendengar penjelasan Ibu Suri yang diperkuat oleh dayang kerajaan sebagai saksinya merasa marah dan sangat kecewa kepada Mahamanga yang sudah dianggap sebagai ibunya sendiri. Mahamanga malam itu diampuni karena jasa-jasanya terhadap kaisar, tetapi kaisar tidak mau melihat wajahnya lagi dan dia pun diusir dari istana. Dan Kaisar Jalaluddin yang merasa telah melakukan kesalahan terhadap istrinya itu datang ke kerajaan Amer untuk menemui Joda. Sesampainya di kerajaan Amer, Jalaluddin disambut oleh mertuanya, yakni Raja Parmal. Mengetahui hal itu, Joda pun merasa sumringah, tetapi tetap memendam kemarahan kepada Jalaluddin yang tidak mau mendengarkan penjelasannya waktu itu. Guys, begitu banyak hal yang akan terjadi setelah pertemuan mereka nanti. Untuk itu, kita akan lanjutkan alur cerita film Joda Akbar ini di bagian ketiga. Kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan di bagian ketiga ini adalah bagian terakhir dari alur cerita film Joda Akbar ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.